Siapa yang mau nanya dulu? Nanti yang mau privat rombongannya Pak Mail ya? Hari ini ya? Ada berapa orang? Terima kasih kepada moderator acara. 5 orang. Oh iya. Nanti habis pencerahan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Askandar dari Prabumuli Palembang, Pak. Ya. Terima kasih silaturahmi ini bertemu dengan Pak Haji Dewi Susanto. Ya. Ini adalah karomah dari Allah SWT. Sebenarnya Pak, mau banyak yang saya bicarakan tapi malam Jumat yang penting-penting saja. Tujuan saya datang sini, saya terbentuk Pak. Terbentuk, pertama saya mohon ridho dari Allah SWT dan karomahnya anak yatim RDAY ini. Pertama saya terlilit hutang, minta dengan Allah semoga dapat lunas. Satu. Kedua, Gampang Pak kalau pengen lunas. Bapak punya istri gak? sudah meninggal Pak, baru 8 bulan meninggalnya. Jadi di rumah nggak ada betina? Ada betina. Ada siapa? Ada baru kawin ini 2 bulan, anak saya ngusir saya Pak. Jadi jadi Bapak baru kawin 2 bulan? Ya baru kawin 2 bulan, tapi diusir anak. Diusir sama anak? Iya. Sama jadi betina nggak diusir? Yang betina diusir juga Pak. Oh betina diusir? Yang betina baru kan? Betina baru diusir? Pejantannya juga diusir? Ya diusir, jadi kan harta benda saya tuh, saya punya hutang 800 juta, calon DPR kalah, oh ini istri meninggal mendadak. Nah jadi kan kalau belum separah itu Pak. Jadi yang meninggal istri pertama, istri kedua? Istri pertama. Yang istri kedua? Tidak. Baru kawin. Ya. Tapi kena usir di rumah. Kita diusirnya oleh anak. Diusir? Ya. Betinanya diusir? Ya di betina Betino diusir? Ya. Oh, iya. Jadi saya dililit hutang Pak, saya dalam terhina, namun saya bersyukur dengan Tuhan dapat oleh karena di YouTube tadi, ya terpanggillah ridho dari Maha Kuasa, sang sini langsung saya nyumbang pada anak yatim tadi. Oh iya. Ya. Kenapa nggak nyumbang buat ibu yatim? Kukira sama baik Pak. Sama baik. Ya jadi di sini saya sebenarnya kan banyak rintang-rintangan, tapi saya kuat Pak. Karena itu adalah ujian dari Maha Kuasa. Bos, tadi kan gue privat tuh. Ya. 22 orang. Ya. Privat. Saya pikir tadi 4 orang. Nambah 2, 6. Gak Ya. taunya pas sore saya lihat. Waduh, 20 tambah 2. 22. Dari 22 ada tuh yang satu agak antik tuh bos. Apa tuh yang dilakukan sama si bapak itu? Dia tiap hari selalu ngucapin pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Lunas lo bos utangnya. Ya. Nah dia maksain tuh tadi dia privat sedekah 10 juta. Nah maunya saya coba dan ibu paksain ada kata-kata di depannya pasti. Pasti. Iya. Pasti lunas, pasti lunas. Kalau bapak dan ibu nyari penumpang, pasti ada penumpangnya, pasti ada penumpangnya, pasti ada penumpangnya. Begitu. Ini kan enggak. Hari ini ada penumpangnya enggak ya? Itu beda artinya dengan kita ngomong pasti ada penumpang, pasti ada. Pasti lunas, pasti lunas. Beda kalau kita ngomong gini. Bisa lunas gak ya minggu ini? Itu udah beda. Makanya saya bilang, apa bos yang bikin utang lo bisa lunas 10 miliar? Saya paksain Pak Haji, pasti lunas. Kalau saya lunas, pasti lunas. Pasti lunas. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti gue privat. Pasti gue privat. Pasti gue privat. Tadi dia privat tuh Pak, sedekah 10 juta. Saya bilang utang lo berapa bos? 10 M. Nah ini kan yang hadir kan recehan. Nah iya maksudnya recehan hajatnya. Recehan hajatnya. Nah mau saya coba bapak dan ibu bisa gak di depannya ada kata pasti. Kalau bapak dan ibu jualan pasti laku. Pasti laku. Jangan ngomong begini. Hari ini laku gak ya dagangan saya. Itu udah beda artinya. Ucapan adalah doa. Jadi bapak mesti ngomong pasti. Pasti. Misalkan mau jual rumah. Pasti laku minggu ini. Pasti laku minggu ini. Tapi gak mau begitu saya.
harus ada kata tunai. Pasti laku tunai. Iya betul. Terus lagi Pak ya. Yang kedua hajat saya ini mau pergi haji tapi sudah daftar, uang tak kati Pak. Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, Amin, amin. pasti ada uangnya, pasti kebayar, pasti lunas begitu. Jangan ngomong kebayar gak ya, itu sampai kiamat lo nggak bakal berangkat bos. Ya. Kata gak iya tuh jangan disebut. Kita nih latah orang Indonesia kalau ngomong bisa kebayar gak iya. Gak iyanya itu jangan ya katanya pasti lunas, pasti kebayar, pasti bisa. Apalagi nih sekarang yang hajatnya recehan, anggaplah Bapak dan Ibu recehan deh. Berarti mobilnya kelasnya Fortuner deh. Pasti punya Fortuner, begitu. Ini mumpung ada Fortuner baru. Ada lagi Pajero, kan ada Pajero baru. Pasti. Kalau saya nggak level bos, gue udah kelasnya. Jadi yang ketiga, Mercy. yang ketiga Pak, Jeep saya Mercy GL 400. yang ketiga saya ini bangkrut daripada perdagangan Bos, karet. bisa gak lo ngomongnya jangan ketiga. Kalau ketiga tuh orang Jawa kemarau. Jadi rezeki lo kering. Kami ini kan Ketiga. Ya maaf Pak, yang ketiga ya maksudnya. Nah, dulu kan gitu. 12 mobil Ngerinya sekarang nih 1. bos, malaikat salah dengar. Jadi kata Allah, kenapa dia rezekinya kering? Kata malaikat, tadi kan dia ngomong ketiga. Ucapan adalah doa. Jadi maksudnya bagaimana Pak Pak Haji? Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi ketiga pertanyaannya apa yang ketiga? Yang ketiga Pak Haji, saya dulu kan dagang karet, jumlahnya sampai 13 mobil. Nah sekarang 1 mobil pun tidak. Kenapa nggak ngomong pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, pasti kayak dulu lagi, begitu. Amin. Ya. Kayak dulu lagi pasti kayak dulu lagi. 3 mobil, 3 dump truck, 3 truk, kayak dulu lagi, pasti. Ada kata pasti. Bos, di luaran sana yang dengar nih ucapan saya itu pada komen, pada apaan tuh? Amin. Takabur. Tapi yang komen mobilnya Avanza, bos. Gue nggak level, bos. Ala coba. Kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu arisan mau berangkat dari rumah juga pasti narik. Pasti keluar, pasti entol ngeces. Maunya saya pasti narik, pasti keluar. Itu kan ucapan adalah doa. Maunya saya gimmick-gimmicknya juga dipakai. Topping, gimmick itu topping. Tidak enak makanan kalau nggak ada pakai topping. Remes buat salaman sama orang yang hadir di arisan. Kalau narik kasih ke gue, kalau narik. Walaupun kita dikocok namanya nggak keluar, yang keluar orang lain, dia akan deketin kita. Bu, Pak, mau gak ambil arisan yang saya dapat barusan? Tuh, akhirnya dapat juga. Kalau bisa, selama arisan dikocok, Bapak wajib datang dan wajib salaman sama orang yang belum narik. Nanti kalau udah terakhir, Bapak gak usah datang. Oke, itu aja Pak. Terakhir Bisa, pesan. harus ada kata pasti. Pasti ya. Iya, kalau sakit pasti sembuh. Kalau anak belum hamil pasti bunting. Begitu. Tapi kalau belum punya pasangan ya jangan sebut bunting. Oke? Terima kasih Pak. Yuk, Ya. tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Halo, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya biar cepat berjual apartemennya. Apa? Biar cepat terjual apartemennya. Sama kayak Bapak tadi. Pasti laku. Pasti laku bulan ini. Tapi ada kata tunai. Pasti laku bulan ini. Pasti laku bulan ini. Nah, gimmick-gimmicknya, toppingnya dikerjain.
Mbak copot celana dalamnya, gosokin di pintu apartemennya. Saya udah laksanakan. Sudah. Sudah, ya udah sambil ngomong pasti laku, pasti laku, pasti laku, pasti nggak ditawar, pasti nggak ditawar, begitu. Bisa. Satu lagi. Tapi celana dalamnya mesti dibalik, Oh, yang nempel. Nanti kalau mbaknya lihat abis digosok ada tawon nggak? Ya, pertanyaan apa lagi? saya kena tipu. Kena tipu. Iya. Berarti yang blon siapa? Saya. Hah? Saya. Tepuk tangan dong untuk. Ya, pertanyaan apa On? Ini kan dulu dia orangnya kabur nggak mau bayar sama sekali. Terus? Saya bingung nyarinya kemana. Gimana caranya dia membalikan duit saya lagi? Gampang. Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu ketipu, cari fotonya, minimal namanya. Tulis di kertas. Taruh di sebelah Bapak dan Ibu tidur, colek taruh di fotonya. Balikin nggak? Balikin nggak? Awas kalau nggak balikin. Balik nggak? Nanti dia balikin. Temuin gue gak? Temuin gue gak? Temuin gue ya, nanti temuin. Bisa? Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong. Ya. Ya cowok dulu. Cowok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Maaf. Saya Derajat dari Bekasi, Pak Haji. Derajat dari Bekasi. Iya, sudah 5 kali ke sini. Sudah ikut privat Ya. tanggal 11 Juli. Saya punya utang 4 miliar. Ya. Tapi yang sangat mendesak ini 500 juta. Ya. Sampai dilaporkan ke polisi. Ya. Dan saya sudah menghadap ke polisi waktu tanggal 11 Pak Haji. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa gitu Pak Haji. Teman yang 500 juta ini aku nagih terus Pak Haji. Bagaimana caranya biar cepat dapat 500 juta? Kan ada ilmu erdaya menaklukkan si pemilik duit. Iya. Dibungkus pakai celana dalam Bapak yang udah nggak diganti 9 hari, masukin ke dalam botol yang nggak ada airnya, celana dalamnya taruh di freezer. Di freezer yang beku, nanti dia nggak akan nanya sampai kapan pun. Iya. Begitu. Iya. Nah, jadi Bapak nanti ini berlaku semua. Jadi tulis namanya siapa, saya kan nggak hafal pemilik duit. Tidak akan nagih lagi sampai kapanpun. Bungkus pakai celana dalam Bapak yang 9 hari nggak ganti, taruh di dalam botol, tutup, disolatif, kencang, masukin ke dalam freezer. Nanti kalau anak Bapak nanya, Papa itu di dalam ada botol apa? Nah, nanti Bapak bilang aja. Terus amalan yang Namanya ini, es cancut. Ya. terus amalan yang Pak Haji sampaikan agar dilaksanakan itu tiap jam 2.00 bangun, saya terus bangun. Jam 002. Jam 00 Pak Haji, jam 12 Ya. saya bangun, terus mengucapkan syukur, mandi, langsung tahajud, langsung baca Al-Quran. Ya. Cuman nggak sampai 5 juz. Tapi alhamdulillahnya sama Pak Haji disuruh 999 selama 27 kali. Saya cuma hanya sampai 10 kali Pak Haji. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya bos bisa meraktekin yang mana dulu. Iya, Bos bisa meraktekin yang mana dulu. Manjur bos. amin. Praktekin ya. Amin, iya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini saya mau bertanya ya. Ya. Namanya siapa? Satem. Tem. Satem. Satem. Sartem. Satem. Ya. Enggak. Ini mau bertanya. Kenapa nggak saput? Iya deh. Satem. Apa tem? Yo, Satem. Pertanyaan apa Satem? Tepuk tangan dong untuk Satem. Satem tinggal di mana Tem? Tinggalnya di Empang, tapi Di Empang. iya. Berarti lo ikan arwana. Tapi asli mah Jawa. Hah? Aslinya Jawa.
Aslinya Jawa. Iya, Jawa Iya, iya. Tengah. Iya. Iya, iya. Pertanyaan apa, Tem? Itu Pak Haji Apa? sebenarnya dari BRI ya. Apa? Dari BRI, hutang BRI. Satem punya utang di BRI. Iya. Terus kemarin kan katanya telepon mau di top up bisa gitu. Di telepon mau di top up bisa. Iya. Kita ya boleh gitu, tapi harus dibayar dulu yang gantung 3 bulan gitu. Iya, betul. Nah, kalau udah gitu kata anak, ibu jangan atuh takutnya ntar nggak cair gitu kata anak. Kalau Kata cair anak, mah, cair, Bos. kalau cair mah boleh Bu. Pasti cair. Gitu, Jadi dibayar dulu yang 3 bulan. 3 bulan macetnya. Jadi Iya. biar ibunya ijo. Iya. Nanti ibu di top up. Atau kalau memang banknya ibu bisa remes Jauh. buat salaman sama orang banknya. Ibu bilang bisa gak yang bayar 3 bulan dari top upnya. Jadi ibu nanti di top up. Utang ibu berapa misalkan? Sekarang tinggal 150 lagi. Nah, katanya. 150 juta. Nah, 3 bulan berapa tuh? 3 bulan 19 berapa gitu. 19 juta. Nanti di top up jadi naiknya misalkan 100. Nah, nanti dipotong yang 19 juta. Nanti ibu jadi terimanya cuman 81 juta gitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gua ahli riba. Tapi ini tadi udah telepon katanya kalau misalnya nggak dibayar sekarang nggak bisa dibantu gitu. Sedangkan kita kan uangnya nggak ada. Gitu. Ibu lobby lagi dong, lobby lagi. Ibu remes, Bu. Jauh kan di Jawa. Gini aja deh, Bu. Ya. Usaha, Bu. Ibu tinggalnya di mana? Di Empang. BRI-nya mana? BRI-nya di Jawa Bumi Ayu. Bumi Ayu. Iya. Ya namanya pengen dapat 81 juta, ibu ke sana, ibu remes, ibu bilang sama orang itunya, mantrinya, namanya mantrinya. Iya. Talangin gue dulu ya. Dia juga ditarget kan, Bu, sama Oh, kalau jarak jauh bisa. bisa, Bu. Utang lo di top up, cocok. Namanya pinjaman online. Tapi itu Pak Haji kalau misalnya kita dibayar yang itu pasti dicairin. Pasti cair, Bu. Pasti cair. Itu kan ibu dia nih, Bu, kebanyakan nih contohnya Bank BPR ya. Iya. Ada tamu RDA itu, utang di BPR 7 miliar. Punya utang 7 miliar. Dia mesti bayar cicilan gantung 1. Nah, di top up tuh, Bu, jadi 8 miliar. Nah, dia mesti bayar 130. Cewek, Bu, perempuan tapi ahli ngutang. Iya, tamu RDA aneh-aneh deh. Rata-rata Kalau perempuan. misalnya, iya kalau misalnya kita Ahli, mintanya orang mah 500, ahli hisap ya. Ahli sedekah ya. Ini ahli ngutang, Bu. Di mana-mana utangnya, di BRI, di BPR, di rentenir, di mana-mana, Bu. Aduh. Nah, dia di top up, Bu, sama bank BPR-nya. Nah, BRI akhirnya gitu ya. buat bayar bunganya. Jadi BPR nggak ngasih dia 1 miliar. Kenapa? Karena kan buat bayar bunganya. Iya. Nah, cicilannya itu. Nah, dia dapatnya sisanya. Begitu. Kenapa? Karena setelah dia lihat di appraisal itu nilai jaminannya masih lebih gede daripada pinjamannya. Iya, Jadi layak untuk di top up. Itu juga 3 sertifikat. Apa? 3. Ibu di sana sertifikat 3. Iya, tadi. Waduh, emang perempuan kreatif. Bersyukur para suami yang punya. Aduh, Bu, aduh. Sama, Bu, tamu RDA juga gitu, Bu. Yang satu mah tapi bukan pakai jaminan, cuman dititipin yang satu mah. Oh, itunya sertifikatnya. Iya, yang Kayak dua nggak ada mah. kerjaan aja, Bu, sertifikat dititipin. Aduh, janganlah. Itu si bapak, Bu. Hah? Si bapak katanya, udah ibu taruh Oh, aja suami sekalian. ibu. Iya, sekalian aja taruh, jangan di sana, jangan gitu. Bu, harusnya tuh sertifikat ibu pegang. Nanti ibu bisa minjem lagi di tempat lain gitu. Ibu bisa minjem lagi tempat lain. Gitu. Bu, besok nih, Bu, kita di Natrabu jam 5 sore. Saya ngajarin tamu RDAY yang maksain privat. Dia udah 3 kali nih. Privatnya 3 kali. Maksain privat.
Alhamdulillah dia tuh tadi di top up sama banknya 4,6 miliar. Nah besok kita privat. Saya bilang udah aja ambil dulu. Oke? Iya, oke. Sip. Bapak-bapak. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji, saya dapat silaturahmi dengan Pak Haji malam ini. Ini saya baru pertama kali Pak Haji. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya. Sering saya lihat di YouTube, sering juga di TikTok. Cuman berapa kali yang saya lihat itu saya pikir ini konten saya lewati. Kawan saya diajak kawan Pak Brata ini. Ya. Diyakinkan, maka saya malam ini saya bisa silaturahmi dengan Pak Kiai, dengan Pak Haji. Saya punya cita-cita Pak Haji. Cuman cita-cita untuk keluarga ini saya kepengen menjual aset. Ya. Rumah yang saya mau jual ini udah bertahun-tahun banyak yang tanya tapi nggak pernah ada yang deal Pak Haji. Saya pengen minta arahan dari Pak Haji apa yang harus saya lakukan. Bapak maunya gimana? Saya pengen jual putus. Ya udah, Bapak tinggal pasti laku. Bayar tunai, pasti laku. Yang tadi saya ajarin di awal-awal. Iya. Bapak tinggal ngulang-ngulang itu. Iya. Ada kata pasti. Pasti laku. Iya. Dalam minggu ini. Iya. Tapi Bapak bisa gak ngomong pasti-pastinya tangan kiri gak boleh ngeremes. Oh gitu. Ya tuh ngeremes. Enggak, ini kainnya aja. Gak boleh. Bukan kainnya saya pegang. Gak Ini. boleh. Yeah. Pak Haji merhatiin juga. Ya lepas biar dia gondal gandul. Sorry. Tepuk tangan dong. Wow. Satu lagi Pak Haji. Ya. Ada lahan di Gunung Sindur yang saya mau lepas juga, Ya. seluas 11.600 meter persegi. Ya. Udah 4 calon pembeli, 4-4-nya gagal semua. Kenapa gagal? Alasannya mereka memang surat ini masih AJB, akte jual beli. Terus? Mereka pengennya sertifikat. Untuk bikin sertifikat kan butuh biaya. Ya. Sementara kondisi keadaan kayak gini macam, biaya dari mana gitu loh. Makanya Itu saya pikir, namanya pesimis, bos. Harus optimis. Pasti ada uangnya. Pasti ada biayanya. Pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti gitu dulu. kalau Bos, Pak- gue punya tamu nih, bos. Ya. Gue punya tamu. Gue punya tamu RDAY. Nanti di shoot ya, di kamera. Sembuh total. Ini shoot nih, bos. Siapa nyangka dia bisa sembuh? Ini aja bisa sembuh, bos. Itu nggak ada itunya. Kulitnya nggak ada. Iya, itu pasiennya RDAY. Jadi anaknya anak yatim. Dua-duanya udah kita berangkatin umroh. Itu imamahnya, ibu yatim. Oh berobat pakai apa coba, bos? Jadi saya bilang, pasti sembuh, Bu. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Obatnya mau tahu, Pak? Madu, pakai madu doang, pakai madu. Wow. Nah, Bapak tadi kan dia bilang tuh, saudaranya orang terkaya. Pak Haji, ada gak tamu Pak Haji, bapak-bapak pakai kacamata, pakai sarung, gantiin posisi penyakitnya kakak saya. Tapi bukan ini Pak. Manjur, bos. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Itu kan parah, Pak. Itu kita foto waktu itu di rumah sakit PMI Bogor. Iya, kita foto. Nggak apa-apa ya, Bu, kita foto buat motivasi tamu-tamu, nggak apa-apa. Ya udah, foto jebrot. Nah, Bapak juga pasti, Pak. Pasti. Pasti laku. Iya. Pasti laku. Tanah yang Gunung Sindur juga kita bilang gitu juga ya Pak Kiai. Iya, Pak Haji, pasti. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak ngaceng apa enggak? Coba. Tepuk tangan dulu dong. Pak Haji, saya mau tanya satu lagi nih Ya. sebelum terlewat. Saya pernah kepikiran soal rumah yang saya mau lepas itu. Ya, Karena sudah lebih dari 10 tahun itu Pak Haji. Belum juga ke... pasti laku, Pak. Apa mungkin itu ada yang jahatin? Enggak atau ada, gimana? Pak. Ganteng enggak. Tinggi enggak. Mancung enggak. Banyak kekurangan. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Haji. Ya. Saya mau tanya, Ya. saya sudah ya agak lumayan sih datang ke sini Ya. dan sudah ada yang berhasil berkat bimbingan Pak Haji. Ya. Contoh, kalau kita kepingin, saya kan di dunia marketing ya Pak ya. ya, Kalau pengen closing,
kita remes, terus kita kasih ke HP, alhamdulillah bisa closing Pak. Ya. Nah, sekarang ini saya mengalami ini Pak, kayak saya punya tim Pak, punya tim, tapi tim itu malah kacau balau, istilahnya saling menyalahkan. Itu apakah dari saya yang salah atau memang tim saya memang lagi butuh perbaikan? Enggak ada yang salah. Pokoknya apa yang kita lakukan enggak ada yang salah, Bu. Semua udah seizin Allah. Udah terusin aja. Oh gitu, Maunya Pak. Ibu gimana? Enggak, maksudnya kok saling sikut menyikut itu loh Pak. Kan udah dikasih tahu, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan disikut. Kalaupun ada yang nyikut, nggak mungkin. Orang yang nggak pakai celana dalam nggak mungkin disikut. Nah lo pilih celana dalam dibalik apa nggak pakai celana? Mendingan nggak pakai celana. Jadi orang yang nggak pakai celana dalam tidak akan disikut. Kalau dia jabatannya kolonel, tidak akan ada yang nyikut dia, tidak naik pangkat. Pasti naik jadi brigjen. Ah, coba lo praktekin dulu. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Iya. Ah, Ibu praktekin. Terus yang kedua, saya itu mengalami gini Pak. Kalau saya punya masalah, saya memendam, tapi suatu ketika saya akan ngomong sendiri gitu loh Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya setelah, kenapa sih saya nggak ngomong tadi? Kenapa sih saya mesti ngomong dewe gitu loh Pak? Nggak apa-apa, Bu. Jangan mau tahu ini kenapa sih enggak. Udah normal. Oh gitu. Normal. Iya. Daripada Ibu pengen tahu kenapa. Ntar hajat Ibu lemot. Ini berlaku semua. Udah aja jalanin. Syukurin, nikmatin. Bisa? Bisa Pak. Makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Slamet Raharjo Pak. Saya orang dari Jawa Timur, tapi saya tinggal di Depok Bedahan. Ya. Yang akan saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bapak Haji. Yang pertama, saya punya rumah. Itu saya udah tempatin selama 9 tahun kurang lebih. Tapi sekarang ini kan sudah 9 tahun saya tempatin, tapi usaha apapun saya di situ itu selalu gagal Pak Haji. Selalu gagal. Ya. Emang begitu Pak. Itu Bapak gagal bukan karena rumahnya nggak bahoki. Oh. Emang doa saya tiap malam biar Bapak gagal. Gagal. Karena kalau Bapak nggak gagal nggak akan datang ke saya. Betul Pak. Betul. Salah ya saya yang salah. Ya siap. Dan yang kedua Pak, Ya. di dalam rumah tangga saya, terutama anak-anak saya ini, jadi selalu ribut. Saya kenapa? Dulu itu nggak pernah. Makanya kadang-kadang saya, ada apa nih? Ada apa? Selama saya tinggal di situ jadi banyak masalah di dalam rumah tangga, di ekonomi, sama ibaratnya apa ya? Jadi apapun yang yaitu setiap apa saya dapat duit misalnya gitu Pak ya. Jadi misalnya hari ini dapat, besok harus habis. Gitu Pak. Jadi ada Gampang, yang Pak, rusak atau gampang. apa. Makanya saya minta pencerahan pada Bapak Haji bagaimana saya untuk menjalankan. Gampang semua Pak. itu. Nih Ya. kalau kita spesialis ahli guna-guna Pak. Ya. Kita spesialis nih ya. Ya. Kita datang ke rumah rumah itu bawa sial. Kita ngangkat namanya ngebesot. Iya. Kita besot, sep. Nah itu kita nih, Iya. kita lempar selempar-lemparnya aja. Nah Oh. nyampe lah di rumah Bapak, plok. Oh iya siap. Boros lah, berantem lah, Iya. inilah. Iya. Itu bukan karena disantet, tapi karena kita nih yang ngangkat selempar-lemparnya aja. Nah gimana dong kalau kita udah ketemu? Gampang. Iya. Bapak cebok, Bapak Iya. cawik-cawik di depan rumah Bapak atau di pekarangan Bapak. Siap. Nah nanti yang keteplokan itu netral, nol. Oh iya Pak Haji. Begitu. Ini Siap. berlaku buat semua. Iya. Kenapa ya gua kalau dulu hidup ini kok sekarang mungkin tetangga Bapak didatengin sama orang spesialis guna-guna dia ngangkat ada lempar aja selempar-lempar. Nah kebagian ketemu tempat Bapak. Nah caranya netralin cebok Bapak Iya. siram. Oh iya Pak. Ini Yang mohon maaf Pak Haji. gratis saja. Akan saya Ini sampaikan. berlaku semua. Siap. Jadi Gitu. memang saya terus terang, saya sudah beberapa kali. Kalau Bapak diakalin. cocok Pak untuk dilempar spesialis guna-guna. Karena mukanya pas bener. Siapa? Ya. Jadi
Itu jalan keluarnya Pak Haji ya. Iya, jadi ini Ya. berlaku semua. Jadi kalau bapak dan ibu suka berantem, dulu enggak, anak-anaknya kok jadi egois. Ya, Jangan disalahin anaknya, Pak. siap. Pakai ilmu kearifan lokalnya nenek kita dulu aja. Jadi cebok, Iya. air cebokannya disiram atau dibuat ngepel teres gitu. Oh, siap Pak. Mungkin ada orang lempar, sedapat-dapatnya ngelempar aja. Iya. Kebetulan kena ke kita. Siap. Dulu waktu kita pengantin baru nggak tukang hutang, kenapa kita jadi ahli utang ya? Nah, sebetulnya itu Nah Pak, mungkin yang tetangga jadi pikiran. sebelahnya begitu, dia ambil, Iya. dia panggil orang pintar, dia besot, Iya. nah dia lempar, kenalah ke rumah kita, Oh, gitu iya. loh bos. Oh iya Pak. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ya. Ya, ayo, 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 ayo. Oh di sini aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat malam Pak Haji. Saya Nina dari Serang. Saya kesini, saya cari-cari alamat dari tadi pagi, baru ketemu sekarang. Baru ketemu. Ya. Iya, iya. Emang saya kalang, Bu. Biar muter-muter dulu. Iya. Pak, saya di sini mau itu ya, saya punya anak satu, Laki perempuan, laki-laki, umur, umur 3 tahun. ya, Anak saya dia ngalami kena jantung bocor. jantung bocor. Iya. Saya kemarin pulang dari Rumah Sakit Cipto. Ya, Tapi diagnosa di Rumah Sakit Cipto itu nggak bikin saya itu, malah bikin saya down gitu ya. Saya pokoknya nggak bisa, itu aja. Sampai dokter bedah bilang katanya kasus anak saya ini diagnosanya sangat sulit karena terlalu kompleks. Terus saya di situ udah pokoknya hilang inilah. Itu hilang apa? hilang arah buat maksudnya itu ini anak saya gimana gitu. Pasti sembuh. Ya. Pasti sembuh. Tenang aja pasti sembuh, Iya. Bu. Namanya dokter begitu, Bu. Dokter emang begitu. Ibu datang nih ke dokter ya. Misalkan ibu jatuh nih kepalanya. Itu Iya. wajib rongsen, wajib apa namanya itu kepalanya. Ya di scan, emang begitu Bu, dokter begitu, rumah sakit begitu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan dia beli alatnya kalau nggak di scan nggak ada duit masuk. Iya. Emang begitu, kayak contoh nih kemarin nih, ahli utang kepalanya pusing. Pak Haji, kepala saya pusing banget. Ahli utang tuh Bu, perempuan. Mau ke dokter, mau dianterin sama budenya. Saya bilang janganlah, buat apa ke dokter? Itu kamu, iya karena kamu jatuh tempo. Harus bayar rentenir, harus bayar, iya misalkan harus bayar jatuh tempo. Jadi obatnya apa Pak Haji? Gampang. Kamu pamit sama bude kamu tidur, ambil celana dalam kamu pakai di kepala. Tadi pagi dia japri saya, makasih Pak Haji, kepala saya sudah sembuh. Coba kalau dia ke dokter, mesti ronsen, mesti scan. Udah tenang aja, ibu tinggal satu. Iya. Ibu yakin tidak ada doa ibu yang tidak Allah kabulin. Nggak ada. Karena dia sudah mempertaruhkan nyawa. Pada saat dia mau ngelahirin, karena perjuangannya untuk ngelahirin. Nah itu doanya manjur. Kenapa nggak ibu praktekin ilmu itu? Pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh gitu. Iya, Bu. ini kan itu ya Pak ya. Dia udah sempat operasi 1 kali. Itu namanya PA bending. Katanya untuk mengecilkan saluran yang buat ke paru karena terlalu besar katanya. Jadi parunya itu pH-nya itu terlalu tinggi. Makanya dia setiap mau operasi itu ditunda lagi gitu sampai sekarang. Kemarin saya temuin sama dokternya. Cuman jawaban dokternya dia cuma gini, katanya angka keberhasilan untuk anak ibu operasi itu cuma 80%. Nggak apa-apa, itu kan kata dokter bukan kata Allah. Lo jangan Iya. percaya, Allahnya kan nggak juga ngomong begitu. Kalau lo percaya sama dokter,
Ucapan adalah doa. Bener lo kejadian anak lu umur pendek. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Lu jangan yakin dulu sama dokter. Boleh berobat sama dokter, tapi lu harus yakin. Pasti sembuh. Pasti normal. Pasti sembuh. Pasti normal. Begitu. Tinggal anaknya dijaga kesehatannya. Contohnya apa? Dia nggak boleh capek, nggak boleh batuk, nggak boleh pilek. Karena kalau dia batuk, minum obat batuk, nanti jantungnya berdebar, nanti gede lagi. Usahain. Jadi nggak boleh capek, nggak boleh. Kalau ada temennya batuk, nggak boleh main sama dia. Pilek nggak boleh. Nanti ketularan. Tuh. Obatnya apa dong Pak Haji? 1, lo jilatin dadanya tiap hari. Namanya ilmu kucing. Dijilatin. Bu. Tiap pagi subuh itu ya. Iya, nih saksinya Lukman atau mungkin tamu yang lain. Di bulan Oktober saya nggak live selama 2 bulan apa 3 bulan. Karena saya diopname di rumah sakit dan saya harus masuk ICU. Kata ibu saya nggak mungkin masuk, nggak mungkin masuk, nggak mungkin masuk. Saya pikir ibu saya ngomong gitu doang, enggak. Tangannya action bu. Taruh di muka saya sama ibu saya, nggak masuk, nggak masuk tuh. Nah ibu tinggal praktekin tuh. Sekarang kalau saya boleh tanya, anak ibu tuh waktu yang bikin ibu apa orang lain? Hah? Yang bikin siapa dulu? Ibu, ibu. Nah pada saat bikin suami masuknya ke lubang mana? Nah di lubang itu obatnya bu. Itu anak lahirnya normal atau sesar? Sesar. Nah ibu yang waktu bikin aja, bikin, taruh di mukanya sehat, normal, kuat, umurnya sampai 100 tahun. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Doanya Ibu Manju ini berlaku buat semua. Bisa? Insya Oke. Allah, biasa. Kalau Ibu privat saya ajarin lama. Kok nggak mau Pak Haji? Bukan gitu, kasihan yang lain. Intinya itu aja ya. Ya, makasih. Diremes, Assalamualaikum ya. warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sana Pak Haji dari Cikarang. Namanya siapa? Sana. Siapa? Sana. Jana. Sana. Sana. Iya dari Cikarang Pak. Ya. Saya mau testimoni Pak. Ya. Testimoni. Ya. Ini Pak tuh Pak, udah alhamdulillah Pak, dari ilmu dari Bapak udah saya pakai. Banyak khasiatnya, manfaatnya. Pasti banyak yang manjur Pak. Saya udah pernah nganin anak saya Pak. Cucu saya kan ini Pak, sekolah ya dites. Dia nggak mau apa tuh, mau baca, takut. Tapi dia bilang sama saya, Mama, aku dites ini suruh baca Al-Quran. Kalau nggak mau baca Al-Quran aku nggak mau sekolah. Kata dia gitu ya Pak ya. Terus kata saya baca aja deh. Apa sih Ma tolong dong, katanya saya cariin air. Dia minta cariin air Pak. Air apa dek? Air yang dingin bisa pakai yang pinter. Nah saya kebeneran Pak. Saya lagi dia megang gitu. Lah gue ilmu Pak Haji nih gue praktekin. Terus saya gitu Pak. Saya taruh gimi-gimi deh Pak ya Pak ya. Saya camain udah anak saya, mama, ini apa ya kayak rasanya kayak gini-gini. Udah diam aja, yang penting lu bisa diterima sekolah. Saya gitu. Terus saya ini Pak panggil si anak gua biar pinter, biar diterima sekolah di situ. Sekarang kan dia ketakutan Pak, nggak mau sekolah. Kan saya uang udah masuk pendaftaran ya. Terus kata saya biar masuk sekolah, biar diterima ya. Walau kata saya pakai nih izinnya Pak Haji nih. Saya kobe apa ada garang saya udah saya nggak malu-malu. Kata dia, Mama itu lagu apa katanya? Lagi colek. Udah yang penting lu diterima, yang penting lu lulus kata saya gitu. Terus gitu Pak, dia di sekolah teh dipanggil katanya jadi ini Pak, jadi kepala OSIS. Ma alhamdulillah Ma katanya saya diterima dari kepala OSIS. Alhamdulillah kata saya, anak saya tadi mau keluar Pak, nggak mau sekolah. Kata saya gituin aja udah. Saya panggil. Nah, saya biar anak gua pinter, biar naik jabatan, biar pinter sekolahnya, biar pinter. Terus dia sekarang minta ini lagi Pak, Mama, aku pengen ini dong katanya, jampein lagi.
Udah deh, kata saya nggak usah dijampain lagi. Udah pinter, kata saya gitu. Terus ini lagi Pak, yang kedua Karena ada ya Pak. pertanyaan nggak? Iya pertanyaan nih Pak. Apa? Saya kan apa tuh dikasih apa tuh sama bapak itu ya, ini Pak, ibu ngomong-ngomong sama ini, sama ngomong-ngomong sendiri gitu Pak, sama Allah. Kata saya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gua pusing banget ini, besok mana anak sekolah, mana belum ada pendaftaran, belum ada uang, kasih dong gua ya uang ya, bisa nggak ya Allah? Allah bisa nggak ya Allah? Kata Allah, kata saya gini, bisa ya Allah. Pak ada yang ngasih itu Pak, 1 juta. Makanya ntar saya mau sedekah ini Pak, sedekah potong sapi besok. Sok. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Coba, Yo. Assalamualaikum Bapak apa Pak. pertanyaannya? Ya. Bapak apa pertanyaannya? Ada lagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamdan wa syukron lillah, yang saya hormati Pak Haji. Saya akan bertanya Pak Haji, saya udah 3 tahun tidak bisa melihat. Nggak lihat berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahun. Iya, burem. Buram. Udah dioperasi di Cicendo, Bandung, yang kanan malah tidak bisa melihat sama sekali. Yang kirinya masih ada penglihatan, cuman ketutup sama cairan dari bekas operasian itu, dari yang kanan ngalir ke yang kiri. Jadi saya mau berobat, mau ke rumah sakit lagi, takut yang kiri juga lebih parah, takut seperti yang kanan. Jadi saya harus gimana caranya? Saya minta doanya dari Pak Haji. Bapak masih punya ibu kandung nggak? Meninggal setahun yang lalu. Oke, terus bapak kandung? Udah lama. Oke, istri? Istri masih ada. Nah, bisa gak dijilat sama istrinya kalau bangun tidur? Bisa. Jadi sebelum bangun, kakinya sebelum injak ke lantai, dijilat matanya sama istrinya. Kayak ilmu kucing. Jilat 9 kali, nanti mau tidur jilat. Umur Bapak berapa? Sekitar 46 tahun. Nah, selama 46 hari Bapak coba jilat sama istrinya, jilat. Kedua, Bapak coba kalau selama nih Bapak berobat RDAY, Bapak bisa nggak boleh jengkel sama istri. Kalau istrinya ngomong, Bapak nggak boleh ngengkel, nggak boleh kesel sama istrinya. Misalkan Bapak manggil istrinya nggak datang-datang, bisa nggak Bapak nggak bengok-bengok? Bengok-bengok tuh apa namanya? Teriak-teriak. Oh iya. Nah, lu suka teriak-teriak gak kalau manggil bini lu nggak datang, bengok-bengok? Alhamdulillah sih selama ini sabar aja saya. Hah? Cukup sabar aja saya, nggak pernah ini. Tapi lu ada aja. jengkel gak di hati lo? Kadang-kadang ada jengkel. Nggak ada. boleh, tepuk Iya. tangan dong. Wow. Selama lo jengkel lambat sembuhnya bos. Iya, iya. Jadi lo mesti legowo, nanti normal lagi mata lo bisa lihat. Amin, amin. Bisa? Insya Allah. Oke, yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ibu apa? Maaf. Assalamualaikum Pak Haji. Perkenalkan nama saya Kurnia. Ya. Saya ingin bertanya, Pak Haji bagaimana ya cara bisa lulus cepat gitu? Cuman dosen saya galak lulus kuliah. Gampang, mbaknya kalau pengen lulus cepat, syaratnya satu, mbaknya kalau di rumah bisa nggak boleh dominan. Contohnya nih, kalau mama kamu ngomong 1, bisa gak kamu nggak boleh ngomong 2? Atau papa kamu ngomong 1, kamu nggak boleh ngomong 2? Atau kalau kakak kamu ngomong 1, kamu nggak boleh ngomong 2? Lu suka begitu gak? Betul Pak Haji. Tepuk tangan dong. Lu tuh kalau dinasehatin, diomongin, jawab mulu sama orang rumah. Nggak boleh. Ini berlaku buat semua ya. Jadi kalau bapak dan ibu punya anak, kadang kan anak begitu, kita ngomong 1, dia ngomong 2, ngomong 3. Nah, mendingan langsung aja diremes, langsung dicolek ke tangan anak kita. Nggak jawab. Soalnya ruginya kalau nanti anak kita jawab, dia mata pelajarannya sekolahnya lemot. Kalau dia kerja, gajinya nggak naik-naik. Jadi karyawan aja, nggak bakal jadi pemimpin. Nah gitu. Jadi mbaknya gampang. Tolak balanya cuma 1.
Setiap mau ke mata kuliahnya dia, mbaknya wajib sedekah pembersih WC. Gitu. Mau berapa terserah, nanti lulus mata pelajarannya. Nah kalau mau ujian besok mata pelajaran dia, wajib sedekahnya 100.000. Ini berlaku buat semua. Nanti lulus, pasti lulus. Tapi di rumah nggak boleh ngengkel. Kalau dikasih tahu sama orang yang lebih tua, ini berlaku buat semua. Bisa? Bisa Pak Haji. Ada lagi? Untuk doanya apa ya Pak Haji? Lulus, cepat lulus. Cepat lulus. Pasti lulus ya? Pasti lulus. Pasti lulus. Bisa? Tahun ini ya Pak Haji? Harus. Makanya kamu remes. Kamu udah menikah apa belum? Belum. Nah, ngeremesnya pelan-pelan. Remes taruh di muka. Kalau mau berangkat kampus remes taruh di muka. Pasti saya lulus. Pasti saya cepat wisuda. Ini Amin. berlaku buat semua. Amin Pak Haji. Pelan-pelan ngeremesnya ya. Karena masih gadis kan? Iya Pak Haji. Pelan-pelan. Oke? Iya Pak Haji. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan dong. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ji. Ya. Bapak-bapak dan ibu semuanya. Ya. Nama saya Erisha dari Dramaga Bogor. Ya. Meskipun kita yakin apa yang terjadi pasti baik menurut Allah Pak Ji ya. Iya. Saya waktu kecil Pak Ji ya, kebetulan ini SD sampai SMP itu kan saya usaha sendiri Pak Ji ya. Sekolah jualan kue kan, kebetulan dulu bapak saya pernah berada tapi karena sesuatu yang meninggal kan. Itu saya dapat prestasi akademik yang cukup bagus Pak Ji. Saya pernah juara teladan SD, beasiswa segala macam. Pas kelas 3 SMA itu saya kan sakitnya 8 bulan kan. Itu kira-kira 40 tahun yang lalu kan. Udah berobat ke mana-mana kan. Sampai guru matematika saya pulang tuh nangis dia kan. Cuman saya udah berobat ke dokter sampai ke Malaka, Malaysia ya. Pertanyaannya apa? Kan belum sembuh Pak Ji ya. Cuman udah berobat ke dokter. Cuman ini nih Pak Ji ya, yang saya tanyakan ke Pak Ji itu. Setiap bangun tidur selama 40 tahun saya sudah berobat ke dokter spesialis macam. Hari belakang ini ke sini tuh sakit Pak Ji ya. Nah itu satu ya. Jadi apa obatnya? Terus yang kedua lagi Pak Ji ya. Obatnya gampang, celana dalam Bapak kalau tidur dipakai di kepala. Oh iya Pak, terima kasih Pak Ji ya. Nanti sembuh. Ya, terima kasih Pak Ji. Terus ini juga Pak Ji ya. Kebetulan saya ada usaha kuliner bukan di Kota Bogor. Itu cukup bagus dulunya, tapi 7 tahun ini karena sakit itu kan sangat aktif Pak Ji. Juga dulu pernah bagus juga meskipun kurang sehat. Cuman saya tidak tahu tuh riba Pak Ji ya. Soal leasing riba. Riba? Riba itu kan leasing ya. Mobil pribadi ada 4, mobil box. Bos, nih yang hadir bos, hampir 90% riba semua. Ya itu maksud saya, ada pengaruh itu apa enggak kita. Cuma sekarang ini ada pengaruh itu apa enggak gitu ya. Nggak ada bos. Nggak ada, ya oke. Nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa Ini rata-rata riba semua nih bos. Iya. Termasuk gue. Iya. Terus pertanyaan saya lagi Pak Ji, mohon doa. Oke Pak Ji, udah terjawab keraguan saya Pak Ji ya. Oke. Tambahin lagi aja utangnya. Ya tapi sekarang sudah mulai enggak Pak Ji ya. Terus sekarang ini saya kebetulan di Bogor tuh Pak, meskipun di kota lain tuh masih ada usaha kuliner kan, karena saya 7 tahun aktif istri saya menggantikan. Saya itu tuh baru seminggu tuh buka usaha di Bogor Pak Ji ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya supaya seperti saya kan suka dengerin Pak Ji juga di YouTube kan, supaya saya itu mulai buka ini kan pasti omset pasti keuntungan bersih 3 juta per hari. Caranya gimana Pak Ji kan? Gampang. Bikin takjub Allah bisa nggak kamu? Bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah bos. Orang yang bangun jam 00 tidak akan kena penyakit gula, tidak akan kena penyakit saraf kejepit, nggak akan kena penyakit kolesterol, nggak mungkin sakit darah tinggi. Nah itu dipraktekin dulu aja. Ya terima kasih Pak Ji. Itu yang tadi celana dalam itu ditaruh di kepala. Ya ditaruh di kepala. Selama berapa hari Pak Ji? Apa sih tak tidur? Apa gimana Pak Ji? Kalau mau tidur. Ya jadi kalau mau tidur taruh sampai pagi Pak Ji. Ya di kepala. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Bapak Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Wartini dari Purwokerto. Purwokerto. Iya.
Gini Pak Haji, saya Ya. mau tanya. Ini suami saya sering sekali kecelakaan. Suami kecelakaan. Ya, sering udah nyampe 3 kali. Nah, Dia maksudnya selamat terus. ya alhamdulillah. Nah, yang saya tanya gini loh Pak Haji. Kemarin pas mau puasa itu kecelakaan lagi. Lah, nyampe sininya patah. Kata dokter kan nggak bisa dioperasi karena badannya kurus gitu loh Pak Haji. Jadi kan bingung. Ini solusinya gimana Pak Haji? Mau gak tuker tambah suami? Enggak lah. Gampang Bu. Orang yang pakai celana dalam kebalik itu bonusnya tidak akan kena kecelakaan. Walaupun kecelakaan tapi dia pasti selamat. Udah banyak contohnya. Nah, karena suami ibu banyak ada tandanya. Kalau privat dikasih tahu, kalau enggak soalnya kan agak lama ya. Ada tandanya. Nah, tandanya dilihat dulu. Nah, tolak balanya coba pakai celana dalam dibalik. Ini berlaku semua. Jadi suami mulai hari ini pakai celana dalam dibalik. Jadi nanti kalau kecelakaan nggak fatal. Itu aja. Kalau sekarang posisinya dia apanya yang mau diperbaikin? Ini sininya patah Pak Haji. Belum dioperasi. Orang dokter itu bilangnya nggak memungkinkan gitu. Ya udah, berani gak ibu jilat? Iya berani. Nah, dijilat tiap hari 99 kali. Mau tidur 99 kali bangun tidur. Ilmu kucing, nanti normal. Kembali seperti semula. Iya dong, pasti. Iya. Ini yang patah kembali semula Pak Haji. Ah? Yang patah kembali semula. Normal. Ah iya. Satu lagi Pak Haji. Apa? Iya Satu berlaku lagi. semua, berlaku. Ya. Ya ini anak saya mau daftar CPNS. Ini supaya diterima. Oh disuwuk, ini berlaku semua disuwuk. Lulus. Pas mau ujian di depan pintu dilangkahin 9 kali. Nah, ibu nggak boleh pakai celana waktu ngelangkahinnya. Nanti lulus, ini berlaku buat semua. Iya. Bisa? Bisa. Yo, Ya, Bapak apa? makasih. Yo. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Nawawi dari Bogor Pak Haji. Ya. Ini kaki saya ada benjolan sebelah kanan. Dari tadinya kecil sekarang udah gede Pak Haji. Ada benjolan di sebelah Kanan, kaki kanan. kakinya. Iya. Terus? Deket lutut. Sebelah kiri, kaki kiri bekas jatuh nih Pak Haji sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang berasa lagi Pak Haji. Ini Pertanyaannya apa? cara menyembuhkannya gimana Pak Haji? Ambil ludah basi bangun tidur, taruh di benjolannya, kamu uyek pakai tangan kiri 99 kali, bisa gak? Siap Pak Haji. Nah, umur kamu berapa? 47 Pak Haji. Hah? 47. 47? Ya. Berarti selama 47 hari ini berlaku buat semua. Oh, siap. Makasih. Nanti benjolannya mimples. Terima kasih Pak Haji. Bisa? Iya. Kalau Ya. yang sebelah kiri gimana nih Pak Haji? Sama, pakai ludah basi juga bangun tidur. Oh, siap. Ya. Oke, makasih Pak Haji. Ya. Makasih. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Serang, Ibu Sapuro, Bapak Hambali. Ya, agak Saya kenceng kan- boleh gak? Hujan, soalnya hujan. Saya kan jualan ayam ya Pak Haji. Terus Sini, maju ke depan. Yo, pertanyaannya apa? ya pertanyaannya, saya kan jualan ayam. Terus Ayam potong. Iya, setiap Mentah. harinya. Iya. Pengen laku keras gitu setiap harinya. Gampang. Ada tamu RDAI orang Kuningan, orang Cirebon, dia dagang ayam. Itu paling banyak dagang 20 ekor. Nah, sekarang dia praktekin ilmu RDAI. Ayam potongnya sebelum dijual, dia rendam, dikepretin, pakai air cebokan jorok. Enggak lah, kan nanti ayamnya kalau dibeli dicuci sama orang. Nah, sekarang dia minimal jualnya per hari udah 500 ekor. Tepuk tangan dulu dong, orang Cirebon. Nah, ibu juga gitu, kecurutin ke ayamnya. Kan nanti orang beli ayam dicuci. Nanti ayamnya rasanya beda.
Oke? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum tepuk tangan dong. warahmatullahi Wow. wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Nama saya Jumadi dari Depok Pak. Ya, Depok. Saya mau menerangkan masalah penggunaan ini Punya Pak. centong. Centong ya. Untuk misalnya untuk narik uang untuk apa? Kegunaannya itu untuk apa aja ini? Sini maju dikit. Oh iya. Pertanyaannya apa? Oh, situ. Cara penggunaannya Pak. Cara penggunaan untuk narik uang atau untuk pengobatan itu untuk apa gitu? Kalau centong buat apa? Penggunaannya buat manggil duit. Ya. Terus ada uang bibit. Oh, bibit. 50, 75, 100. Oh, Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Oh, Nanti iya. manggil. Oh gitu ya. Ganteng, datang ya. Gue perlu duit 10 miliar nih minggu ini. Ibu apa? Habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. Pertanyaannya apa? Nama saya Ana dari Bantar Gebang. Ya. Saya mau nanya Pak Haji, kan saya dagang nasi uduk. Jualan apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Ya. Terus? Saya kan warung saya ngontrak di tanah kosong. Rencana saya pengen kebeli tanah itu. Gimana caranya Pak Haji? Ibu cebok siram ke tanah itu jadi milik. Oh iya siap Ibu Pak Haji. siram jadi milik. Iya. Ibu siram jadi milik. Nanti jadi milik, Bu. Iya. Satu lagi Pak Haji, saya kan dagang udah 27 tahun. Dagang apa? Nasi uduk. Tapi saya tetap nggak punya modal gitu, maksudnya selalu minjem gitu. Gimana caranya Pak Haji biar nggak minjem gitu? Ya mesti untung dong dagangnya. Emang nggak untung dagangnya? Alhamdulillah untung dagangnya, tapi kayaknya habis gitu Pak Haji. Oh, sholat badia qobliyahnya ibu bolong-bolong. Ibu sholat badia qobliyahnya bolong-bolong nggak? Enggak. Hah? Selama kesini saya enggak. Sholat badia qobliyah? Iya. Nggak bolong? Enggak. Nggak mungkin. Kok bisa boros? Iya. Enggak Pak Haji, semenjak kesini saya ngejalanin terus. Oh ya menjak sini. Iya. Sebelum kemari. Belum Pak Haji. Iya. Tepuk tangan dong. Gimana caranya Pak Haji? Ibu sholat badia, orang yang sholat badia qobliyahnya nggak bolong, Ya. pasti punya rumahnya 1000 meter minimal. Alhamdulillah. Tapi kalau sholat badia qobliyahnya bolong, rumahnya ngontrak, Iya. cicilan. Nah ibu tinggal sholat badia qobliyahnya jangan bolong, kan baru sekarang. Iya, amin. Dulu sebelum kenal RDAE, sholat badia qobliyahnya bolong nggak? Bolong. Jarang gitu. Ya udah sekarang diperbaikin dulu. Oh iya Pak Haji. Ya. Ya. Dah, Terus emang dagang nasi uduk modalnya berapa? Saya modalnya cuma 700 ya. Nah itu menunya apa aja tuh kalau saya boleh tahu? Banyak Pak Haji. Pakai Apa? telur, semur jengkol, sama semur nangka. Iya Pak Haji. Ya. Ya. Terus gimana caranya Pak Haji? Caranya apa? Biar nggak minjem gitu. Ya itu tadi sholat badia qobliyahnya jangan bolong. Oh iya. Nanti nggak minjem. Bisa? Ya, terus saya kan punya utang di Bank Penggadean. Masih sisa 2 bulan, sama gantungan sebulan. Pas kemarin udah 2 bulan itu dia telepon, gimana bayar cicilannya? Kata saya gini, ntar tanggal 25, ya udah mah nggak apa-apa gitu. Terus gimana caranya biar tanggal 25 itu saya belum siap bayar gitu, gimana caranya Pak? Ini berlaku semua, colek taruh di mulut. Pasti tanggal 25 ada. Pasti tanggal 25 ada. Oh, Nanti iya. ada tanggal 25. Iya. Ya, pengennya lunas langsung gitu Pak Haji. Tangan kiri kalau ceboknya tangan kiri. Kalau ceboknya tangan kanan pakai tangan kanan. Oh, iya. Ibu ceboknya pakai apa? Pakai air. masa pakai minyak sayur. Pakai air lah Pak Haji. Ya berarti airnya disiram ke muka ibu. Caleg. Oh, Oke? iya. Oke, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Pak Aceng dari Ciamis. Ateng. Aceng. Ya, Pak Haji. Pertanyaan apa, Ceng? Ini Pak Haji, saya ke sini sudah 2 kali, Pak Haji.
Yang pertama kan Pak Haji suruh bersedekah gitu lah. Sedekah ke anak yatim. Saya udah jalanin gitu yang. Tadi udah apa itu namanya? Hijab ya. Ke anak yatim. 1 juta buat ini sedekah potong sapi. Yang kedua sedekah Jumat Barokah gitu, wajib. Tapi saya di mobil itu baru berangkat di Ciamis naik bis, HP ada yang ngambil Pak Haji. Kecopetan. Iya wajib, sudah ini nih, sletingnya udah muka gitu, tinggal casanya doang gitu. Maka saya jadi bingung, ngehubungi ke keluarga juga, nggak bisa gitu. Minta solusinya Pak Haji, gimana caranya gitu. Pak, soalnya Bapak sama Allah suruh ganti HP baru. Iya makanya itu alhamdulillah Pak Haji, mungkin ini dari Allah gitu bisa ganti yang bagus gitu Pak Haji. Iya, makanya dicolong. Iya, Karena iya. kalau nggak dicolong Bapak nggak mau ganti-ganti HP baru. Iya, iya. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jangan bilang, kok gue masih kecolongan ya. Jangan dong. Enggak, waktu pasti itu juga. nanti baru. Pasti nanti baru. Waktu itu juga saya bilang alhamdulillah ada yang ngambil, mungkin ya Allah solusinya jadi yang baru gitu, ngasih Ya, yang Bapak baru. mau gitu. HP baru apa mau istri baru? Apa yang baru Pak Haji? Oh, Istri iya. kan satu aja nggak habis itu. Bapak tinggal ngucap aja, pasti HP-nya baru. Iya. Pasti HP-nya baru. Ya, Atau alhamdulillah. pasti Allah ganti Ya. HP sama mobil. Amin, Pasti amin. HP diganti sama mobil gitu. Amin Pak Haji. Bos, gue nggak ngimpi loh bos. Ada tamu gue ngasih Hammer. Alhamdulillah. Tadi Pak Haji, jangan nolak ya saya kasih Hammer. Mau warna hitam apa putih? Iya, iya. Coba bayangin bos, Hammer bos. Nah, coba lu praktekin. Pasti HP hilang diganti sama mobil. Iya. Begitu. Amin. Sekarang pilihannya 2. Lo mau diganti odong-odong atau mau diganti apa? Panggil yang bagus, pokoknya yang mahal harganya. Ya udah, boleh. Sebutin ya. Iya. Oke? Oke. Ya. Yuk, Ibu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Leni dari Sukabumi. Ya. Datang ke sini yang kedua kali, Pak Haji. Ya. Alhamdulillah yang pertama itu pengen anak lulus sekolah dan sudah saya praktekkan dengan cara ditulis di kertas dan dikempit Dikempit. Ya, Haji. Oh iya. Ya. Dan yang sekarang saya datang ke sini Pak Haji, saya pengen pindah tempat kerja karena tempat kerja sekarang itu jauh dari rumah dan memang ada tempat kerja yang memang dekat dengan rumah. Itu bagaimana Pak Haji? Bisa, Ibu gaji terakhir kerja berapa gaji terakhirnya? Gaji terakhir saya 5.900.000. Nah, Ibu paksain gaji terakhirnya disedekain. Nanti Ibu pindah tempat kerja. Ini berlaku buat semua. Nanti Ya. Ibu pindah ke tempat yang baru. Begitu. Ilmunya begitu. Ya, kebetulan Pak Haji perpindahan saya itu dengan cara pelantikan Pak Haji. Ini kabar katanya di akhir Agustus ini ada pelantikan. Itu caranya itu seperti itu ya Pak Haji? Iya, gaji terakhir Ibu berapa? Iya. Kotor, Iya. disedekahin. Nanti Ibu dipindahin kerja dekat rumah dan dilantik itu pasti. Ya. Ini berlaku buat semua. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hilman dari Jakarta. Ya. Masalahnya pertama, saya buka usaha
galon isi ulang RO di kampung udah sekitar 8 tahun, boleh katakan tidak ada kemajuan, bahkan bangkrut lah, karena di samping persaingan yang ketat juga yang bekerja tidak konsisten lah. Kemudian untuk itu saya mau mencoba lagi, besok mau ke Ciamis untuk coba membangkitkan lagi supaya Bagiin bagaimana apa? membangkitkan usaha air isi ulang RO di kampung. Bos, ada tamu RDAY bos. Itu dia buka usaha air minum. Sekarang dia punya usaha kapal. Awalnya dia datang ke RDAY belum punya perusahaan kapal. Dia hanya perusahaannya isi ulang, air minum isi ulang. Apa yang dilakukan sama dia? Dia maksain sedekah subuh nggak pernah bolong sama anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Minimal 41 orang, minimal. Dia cari di rumahnya dia nggak ada. Dia numpang di RDAY. Dia numpang di RDAY. Sedekah subuhnya dia numpang. Kedua, sedekah Jumat Barokah, potong sapi Jumat Barokah. Dia paksain nggak bolong. Terus bos, kalau nggak salah dia baru berjalan 8 bulan nih jalanin ilmu ini. Sekarang udah punya perusahaan kapal bos. Awalnya dari aqua isi ulang. Saya ngajarin aja kadang merinding. Tadi dia privat di RDAY di Natrabu, dia nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir di nomor 22. Coba lo praktekin sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung. Kalau memang di kampung lo nggak ada anak yatim kurung, numpang aja sama RDAY. Kan di RDAY ada 97 anak yatim kurung yang ditinggal papahnya, dia masih dalam perut ibunya. Nah besok sebagian anak yatim kurung kita berangkatin umroh tanggal 26 September. Nah Bapak ikut ijab aja. Anak yatim kurung besok mau berangkat umroh tanggal 26. Nanti Bapak ijab, usaha saya untung bersih satu hari 10 juta. Begitu. Bisa? Ya, tapi masalahnya menyangkut masalah keuangan. Jadi nyicil aja, sedekah subuh nyicil. Mau berapa? Mau 100.000 per hari? Mau 50.000 per hari? Semampu lo aja maksain. Bisa? kalau ke RDAY itu Transfer lo pakai kumpulin dulu. Nanti lo datang ke BRI Link. Numpang di BRI Link. ada berapa aja gitu Pak. Iya betul. Kemudian terima kasih. Yang kedua, saya pernah diajak sama teman membuat konsep buku PPKN untuk kelas 10, 11, 12, SMA, SMK. Dari salah satu penerbit yang boleh katakan terkenal. Namun akhir-akhir ini kelihatannya melemah. Jadi ketika dihubungi pihak penerbitnya kurang Bos, kurang sampai kapanpun juga lo ekonominya menurun bos. Kok begitu Pak Haji? Karena gue udah lihat dari jarak jauh. Lo tuh hobinya berharap bos. Berharap sama penerbit. Berharap nggak boleh bos. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo nggak mikir, komen, ngeluh. Jangan bos, tidak ada ayatnya. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak boleh bos. Tapi kita kadang suka dijawab sama tamu-tamu. Namanya orang hidup kan mikir Pak Haji. Ya udah mikir dulu deh. Nggak boleh bos. Syukurin. Apa-apa syukurin. Alhamdulillah. Dengar berita duka cita. Teman SD kita meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngomongnya nggak boleh di depan orang yang bawa berita duka. Nanti lo ditabok. Madep ke belakang. Begitu. Lo tuh kurang bersyukur bos. Coba syukurnya dibanyakin. Makasih. Lihat hasilnya. Maksud Yo, saya, Ibu apa? Satu lagi. Maksud saya Pak Haji. Ya. Saya lagi terus bikin konsepnya. Saya terus saja semangat walaupun direspon agak dingin oleh pihak. Nggak apa-apa. penerbit. Yang penting lo nggak Saya boleh berharap. Lo sekarang- berharap sama penerbit. Sekarang saya proses terus. Udah kelas 10, 11 dan selesai. Kelas 12-nya walaupun begitu saya masih semangat. Iya tapi nggak boleh berharap. Lo kan berharap sama penerbit. Bisa gak hati kecil lo nggak boleh berharap?
Kok Pak Haji tahu? Aduh gua keker. Tuh. Berharap bos. Kurangin berharap, ini berlaku buat semua. Oke? Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Oke? Nah, satu lagi Pak Haji, maaf. Udah nggak usah. Yo, ibu apa? Pertanyaannya ibu apa? Assalamualaikum Pak, saya dari Jakarta, Ibu Sudarti. Ya. Yang saya mau tanyakan, dulu saya dalam pengalaman saya, ketika waktu saya butuh uang itu pinjam ke orang-orang itu susah gitu. Itu untuk motivasi saya ketika orang datang kepada saya. Bu, duit itu nggak ada saudaranya. Jadi ibu kalau punya duit jangan royal. Begitu. Iya, ya gitu. Tolong, saya kasihan. Ngapain nolongin? Nanti dihajar sama Allah. Iya, sekalian lo satu paket yang nolongin sama yang susah dihajar. Gak usah Bu kalau orang bilang tolong. Iya. Makanya lo jangan suka nolongin. Udah diemin aja. Iya Pak. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya, Satu. Kedua, ini ilmu RDI ini manjur bener Bu. Kita nih kadang naik motor butut, pengen beli motor baru, nggak bisa. Kok gitu? Orang masih ngisi bensinnya Pertalite. Harusnya apa? Pertamax turbo. Nanti motornya nyesuain bensinnya. Ini kan enggak. Nah ibu juga begitu. Nah coba ibu ekonominya ditingkatin. Caranya gimana? Dengan banyak bersyukur. Begitu loh bos. Iya. Oke? Iya. Tapi saya Nasrani loh Pak. Ya kan tadi saya bilang ibu nggak suruh sholat. Emang tadi saya suruh sholat? Makasih. Enggak, udah gue keker lu gambar salib. Nggak mungkin lah. Kalau syukur mah agama manapun boleh, ya kan? Yuk, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kemarin udah kesini Pak Haji. Banyak terima kasih sama Pak Haji. Udah dipromosiin, udah dikenalin. Tamunya alhamdulillah Pak Haji. Saya pengobatan itu Pak Asmi dari Kuningan. Maksudnya? Ya, saya banyak terima kasih sama Pak Haji. Dipromosiin. Banyak pasien. Oh bapak punya pengobatan? Iya Pak. Pengobatan? Iya betul Pak. Terus saya promosiin? Iya betul Pak. Terus pasiennya banyak? Banyak Pak, alhamdulillah Pak. Tepuk tangan dong. Jeruk makan jeruk. Enggak begini Pak, maaf saya ini kan kadang-kadang makasih. Bentar saya ditarget. Nih kalau udah sembuh ya, transferin untuk yatim piatu ke ARD. Boleh nggak Pak gitu? Boleh. Boleh. Iya, saya kan saran saya sih kalau bapak setuju, kan bapak pengen pasiennya berapa sehari sekarang? Ya kadang-kadang kalau bisa ngelain bisa 20-30 Pak. Itu nah, mau gak satu hari 300 orang? Siap Pak, siap. Gampang, jadi siap, nanti ya. bapak ijab sama Allah. Iya. Tuh pas tahajud ijab sama Allah, ini kan malam Jumat. Iya, betul, anak Pak. yatim ini di atas 100 ya. Iya. Bapak ijab sama Allah, Iya. nanti anak yatim ngaminin, amin. Iya, nah bapak usap tuh kepalanya anak yatim. Langsung bapak cium keningnya ibu yatim. Langsung 300. Oke? Sep. Bapak dan Ibu, karena ini malam Jumat, jadi kita stop dulu pengajiannya, kita lanjut sama sholat tahajud. Nah nanti saya ngucap tuh Pak Bu, pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul. Bapak dan Ibu bisa gak ngucap hajatnya di dalam hati? Nah nanti saya ngucapin, pasti terkabul, pasti terkabul. Hajatnya apa aja? Boleh Bapak dan Ibu hajatnya apa? Kontrakan laku, utang lunas, ganti mobil baru, apa aja bebas. Ya, nanti saya ngucapin pasti terkabul. Emang manjur Pak Haji? Saya tadi dapat japri 5 orang yang tadi malam ijab terkabul tuh 5 orang. Padahal baru tadi malam Kamis. Ini udah malam Jumat. Nah, coba praktekin ya. Apa hajatnya? Bebas. Anak pengen lulus CPNS, boleh. Hajatnya 1 ya Pak. 1 hajat, 1 ijab. Oke? Ya, kita tutup acaranya. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu berdiri. Tepuk tangan dong.